Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan kita bisa hadir Jumatan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar, agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar, agar kita selamat dari neraka Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya salat itu adalah kewajiban terbesar yang Allah perintahkan setelah tauhid. Setelah syahadat la ilaha illallah, Allah perintahkan agar kita menjaga salat kita. Salat adalah tiang agama Islam. Salat adalah merupakan rukun yang kedua di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka tidak diperintah kecuali untuk mengamalkan syahadat la ilaha illallah. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Mukhlishina lahuddin, hunafa, ikhlas di dalam menjalankan agama yang lurus. Artinya ibadah hanya kepada Allah saja. Wa yuqimus shalah, kemudian setelah itu mereka diperintah untuk mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka diperintah untuk menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, seperti itu adalah agama yang lurus. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, kemudian agama Islam ini dibangun yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, kemudian yang keempat naik haji bagi yang mampu. Wa shaumi ramadan, dan berpuasa Ramadan. Di sini kita perhatikan salat adalah perintah kedua setelah syahadat la ilaha illallah. Kemudian disebutkan ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka yang akan kau hadapi. Fa idza jibtahum, nanti kalau engkau menghadapi mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Maka yang pertama kali ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bizalik, kalau mereka ikut, kalau mereka menerima, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka kasih tahu mereka, Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ini juga sebagai dalil bahwa salat adalah perintah kedua setelah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Ini sebagai sebab, sebagai alasan agar kita mengusahakan supaya kita perhatikan salat-salat kita. Karena salat itu adalah perintah kedua di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Sebab yang lain, kenapa kita harus perhatikan salat-salat kita? Para ulama menyebutkan berdasarkan dalil. Kita harus memperhatikan salat-salat kita, sebabnya adalah karena amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah amalan salat. Bagaimana waktu pelaksanaannya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kekhusyuannya, dan lain-lain. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain
dihitung baik. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, amalan yang lain kualitasnya juga tidak baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba, yang akan pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah amalan salatnya dia. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya dia bagus, maka dia beruntung dan sukses, dia berhasil. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya gagal, salatnya rusak, kualitas salatnya jelek, maka dia bakalannya rugi dan celaka. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an, kalau ada kurang-kurang dalam kewajiban salatnya, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan berfirman, unzuru, perhatikan, cek, hal li abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa minal faridah. Coba dicek apakah hambaku punya amalan salat sunnah atau tidak, sehingga nanti bisa disempurnakan dengan itu kalau ada kurang-kurang. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala zalika. Maka seluruh amalan lain-lain akan diberlakukan seperti itu. Akan dicek amalan-amalan wajibnya. Kalau ada kurang-kurang, akan dilihat amalan-amalan sunnahnya, itu bisa jadi penyempurnanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sama-sama tahu bahwa salat itu diwajibkan oleh Allah 5 waktu sehari semalam. Dan masing-masing sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu salat subuh kapan, salat zuhur kapan, salat asar kapan, salat maghrib dan isya kapan, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat yang diwajibkan kepada orang-orang beriman itu sudah ada waktu yang ditentukan. Maka agar salat kita baik, agar kualitas salat kita bagus, kita wajib menjaganya. Supaya sholat ini dikerjakan di waktunya masing-masing. Waktu subuh, waktunya berakhir ketika matahari terbit. Jangan dikerjakan di luar waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isya juga sama. Jangan dikerjakan di luar waktunya. Sebelum waktunya, sama saja di luar waktunya. Lewat waktunya, jelas-jelas di luar waktunya. Jadi tidak boleh seseorang mengerjakan di luar waktunya, kecuali kalau ada uzur yang dianggap dan diterima oleh syariat. Ya, misalkannya sebagaimana disebutkan dalam dalil, ya karena tertidur. Jadi saking capeknya ba'da asar tidur. Atau mungkin sebelum asar merem, bangun-bangun azan maghrib. Maka kafaratnya dia adalah dia harus sholat ketika dia ingat. Berarti jam segitu ambil wudu, kemudian dia sholat asar dan dilanjutkan dengan sholat maghrib. Tidak ada free, gara-gara sholatnya terlewat, tidak ada gratis. Akan tapi kafaratnya seperti itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Jadi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perhatikan salat pada waktunya, jangan di luar waktunya. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih.
Dibilang sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Qala summa ay, kemudian dia nanya lagi, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala summa birrul walidain, kemudian amalan bakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ay, kemudian ditanya lagi, apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Kemudian disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan padaku amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, seperti tadi dikatakan. Kalau aku ingin tambah lagi, mesti ada jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas, salat pada waktunya ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Daruqutni, dia bilang, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara salata ila al-waqtil akhar hatta qabadahu Allah azza wa jalla." Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat kepada waktu salat yang lain sampai beliau meninggal dunia. Enggak pernah salat asar entar-entaran tahu-tahu azan maghrib. Ya, enggak pernah salat isya entar-entaran ingat-ingatnya besok pagi. Itu enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita meremehkan waktu sholat. Jangan sampai kita mengatakan udah sholat aja syukur, padahal lewat waktunya. Sholat itu punya standar minimal untuk diterima. Kalau itu tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu sebetulnya tidak butuh dengan ibadah seorang hamba. Allah sebetulnya tidak butuh dengan sholat seorang hamba. Kekuasaan Allah, kekayaan Allah tidak nambah gara-gara hamba itu rajin sholat. Seandainya sholat 5 waktu, masjid penuh kayak Jumatan, itu gak bikin kekayaan Allah nambah. Seandainya sholat 5 waktu sepi juga, itu gak bikin kekayaan Allah berkurang. Akan tapi dengan kita sholat, dengan kita beribadah, itu yang butuh kita. Manfaatnya buat kita. Dengan itu kita bisa mendapatkan pahala besar, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa selamat dari neraka. Orang yang menjaga sholat sunnah rawatib, itu dijanjikan dapat rumah di surga. Rumah kaca. Dari luar gak bisa ngelihat ke dalam, tapi dari dalam bisa ngelihat keluar. Itu sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat wajib? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua, bisa tetap istiqomah menjaga salat-salat kita tetap pada waktunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Termasuk bentuk tanggung jawab orang tua adalah mereka harus memperhatikan salat anak-anak mereka. Nah, tentang waktu pengerjaannya, tata cara pelaksanaannya, syarat sahnya, ini harus diperhatikan, harus dibimbing. Membina anak, mengingatkan mereka tentang sholat, butuh napas yang panjang. Ingatkan terus, jangan sampai seorang mengatakan udah capek diingetin, udah tiap hari diingetin capek, tidak. Tapi
mengingatkan anak untuk sholat itu butuh napas yang panjang. Makanya dalam Quran surat Thaha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk tetap menjaga sholat, wastabir 'alaiha, kata Allah, kamu harus tetap sabar di dalamnya. Terus diingatkan anak itu untuk sholat. Allah bilang wastabir 'alaiha, sabar di dalamnya. Jangan sampai seorang mengatakan udah capek ngingetin anak udah tiap hari. Dia pengen bilang dia udah malas ngingetin anaknya sholat. Ini tidak benar. Banyak orang tua yang membangunkan anak-anak mereka untuk keperluan sekolah, kuliah, atau kerja. Mereka sabar, rutin tiap hari itu anak dibangunin. Bahkan disebutkan mereka akan marah kalau anaknya telat bangun untuk ke sekolah. Sementara untuk mengerjakan sholat subuh misalnya, mereka tidak seketat itu perlakuannya. Sehingga pastinya dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ketika seseorang menjaga sholatnya, ini adalah sebab suksesnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, qad aflaha man tazakka, beruntung, sukses orang yang membersihkan dirinya dengan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla, dia ingat sama Allah kemudian dia salat. Ini sebab kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keluarga kita juga kaum muslimin semuanya sebagai orang-orang yang betul-betul dalam mendirikan sholat, menjaga sholat tepat pada waktunya, menjaga kekhusyuannya, memperhatikan semua-muanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai kita meninggal dunia husnul khatimah. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahanam dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Firdaus yang tinggi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.